Jadi yang gue mau tekankan di sini teman-teman bahwa yang namanya mengajar itu bukanlah produk rutinitas. Back again. Hola teman-teman Slim semua, kembali lagi di Seven Production. Baik teman-teman, kali ini kita akan coba membahas tentang film wajib menurut pendapat gue ya, untuk dosen-dosen yang ada di kampus ya. Sebenarnya bisa juga buat pengajar-pengajar di sekolah-sekolah juga. Nah jadi ini bagus banget filmnya. Gue ngerasa bahwa penting buat siapa saja pendidik, pengajar ya di kampus, bahkan juga mungkin orang tua perlu menonton film ini ya. Adapun film ini berjudul Like Stars on Earth ya, film India ya. Kita tahu lah India kalau mau produksi film, gue pikir sangat-sangat berkualitas gitu ya. Udah banyak film-film yang bagus, Slumdog Millionaires gue suka juga, tapi untuk lebih kepada bisnis gitu ya. Terus ada Three Idiot juga bagus untuk pendidikan gitu ya. Namun nanti kita akan membahas dulu tentang satu film yang bagus juga dalam dunia pendidikan, yaitu yang gue pingin bahas ini, Like Star on Earth gitu ya. Adapun bintangnya, aktornya itu Amir Khan. Jadi menurut pendapat gue, alangkah lebih bagusnya gue juga coba untuk menempatkan mindset gue untuk ngebahas film ini. Jadi mindset tentang pandangan gue, apa sih yang harus diperhatikan oleh seorang pendidik untuk membuat proses belajar mengajar itu lebih baik, terlebih lagi untuk menghasilkan ya lulusan-lulusan anak-anak didiknya yang sangat berkualitas dan pastinya jenius. Namun sebelumnya teman-teman, berinvestasilah terlebih dahulu dengan mengklik tombol subscribe, share, like, dan komennya. Seperti apa pembahasannya? Check it out! Nah baik, yang pertama teman-teman, gue lebih concern kepada arti mengajari. Jadi mengajari itu buat gue berarti memahami siswa kita ya. Jadi dalam film ini si anak, siswanya ya, Ishan, dia bagaimana mendapatkan banyak guru-guru yang sebenarnya tenaga pengajar ini bagus-bagus sebenarnya ya. Hanya saja karena mereka ini merupakan produk rutinitas, jadi guru-guru tersebut memakai pola yang sama dari tahun-tahun sebelumnya dengan siswa-siswa yang banyak gitu yang pada umumnya. Nah ini yang menjadikan sebuah masalah baru, karena ketika kita berhadapan dengan satu siswa yang punya karakter sangat berbeda dengan teman-temannya, kita seharusnya bisa beradaptasi itu. Jadi jangan berharap juga untuk si anaknya yang beradaptasi dengan kita, siswanya yang beradaptasi dengan kita. Namun kita juga dosen, kita juga pengajar harusnya mau memodifikasi cara belajar mengajar kita. Ini yang menunjukkan bagaimana kualitas atau kelas kita sebagai seorang pengajar gitu loh. Nah jadi kita tidak menjadi seorang pengajar massal gitu ya, produk atau pengajar massal ini maksud gue gini, yaitu adalah pengajar yang pada umumnya ya, yang memiliki kualitas sama seperti pengajar-pengajar lainnya. Pastinya kita seorang pengajar tidak ingin disamakan dengan atau dibandingkan dengan dosen-dosen atau pengajar lainnya. Oleh sebab itu penting banget untuk kita memahami siapa lawan bicara kita, siapa murid atau siswa kita. Nah jadi kalau hubungannya dengan dunia pendidikan kita saat ini, gue ngerasa sangat penting. Makanya dosen itu perlu memahami lingkungan di mana dia bekerja ya. Metode pembelajaran pada saat gue jadi mahasiswa di Bandung akan sangat berbeda ketika gue jadi dosen di Batam ya. Artinya budaya anak-anak muda di Bandung itu sangat berbeda dengan budaya anak-anak muda atau mahasiswa yang ada di Batam. Makanya kita perlu untuk menyesuaikan diri, mengenali seperti apa, sehingga ketika kita sudah mengenali, kita punya kesimpulan atau rumus-rumus baru supaya lebih mudah beradaptasi. Terlebih yang paling penting adalah message atau pesan yang kita pingin diserap oleh mahasiswa kita tersampaikan dengan sangat-sangat baik ya. Jadi poinnya di yang pertama ini adalah, sekali lagi, siapapun mahasiswa atau siswa kita perlu mengenali mereka ya. Dan itu perlu waktu, perlu tenaga ekstra ya, perlu energi, tapi percayalah selalu saja menghasilkan benih-benih yang sangat baik. Inilah yang membuat kenapa gue jadi senang jadi dosen atau tenaga pengajar. Sudah kurang lebih 9 tahun, jalan 10 tahun bahkan gue menjadi seorang dosen. Tapi karena gue tahu tidak semata-mata hanya untuk mengejar gaji, tapi ada
sebuah berkat yang sudah menunggu gua, karena sifatnya kita mempersiapkan satu generasi ya yang pastinya untuk memimpin bangsa ini. Intinya adalah anak orang lain aja itu kita didik gitu ya. Jadi apalagi nanti kalau dengan anak sendiri. Jadi penting buat kita memahami bahwa makna menjadi seorang dosen ini sangat mendalam dan sangat punya value yang tinggi. Jadi teman-teman yang jadi dosen dan pengajar, berbahagialah kita karena kita berada di posisi saat ini. Baik, yang kedua teman-teman, gua melihat bahwa dalam film tersebut mengajari kita bahwa gaya atau metode belajar itu bisa sangat-sangat kreatif gitu ya. Kita bisa melihat contoh bagaimana Amir Khan memerankan menjadi seorang guru dengan yang pertama yang gue paling ingat, dia membuat atau mengajak siswa-siswanya untuk keluar dari kelas, yaitu bermain dengan alam ya. Secara tidak langsung akhirnya teman-temannya melihat bagaimana kejeniusan seorang Ihsan yang nilainya selalu rendah, ternyata pada saat dia harus dihadapkan sama bermain dengan alam, dia bisa membuat kapal hanya dari material-material yang sifatnya mungkin sampah gitu ya buat sebagian orang, tidak berguna lagi, tapi buat dia bisa jadi kapal. Wah, sangat cantik, sangat indah, bagus sekali gitu loh. Nah, begitu juga gue ngelihat gaya Amir Khan pada saat dia berinisiatif ya, mengajukan proposal membuat kompetisi melukis kepada kepala sekolahnya. Ini belum pernah ada di sekolah tersebut, namun dia merasa bahwa untuk ya membangun istilahnya solidaritas, untuk membangun yang namanya hubungan baik buat semua angkatan dan juga tenaga pengajar, perlu diadakan kegiatan-kegiatan yang mempersatukan. Nah, dia buat dan antusias dari semuanya juga sangat-sangat tinggi. Nah, berikutnya juga dia juga tidak melupakan bahwa kegiatan atau proses belajar mengajar dalam kelas bisa menjadi sangat-sangat kreatif ketika kita lebih mengajak siswa ya kita untuk aktif ya, entah itu bergerak, entah itu body movement, pergerakan perpindahan tubuh gitu ya. Yang pasti dia sangat-sangat dinamis dalam mengajar, tidak terpaku pada satu pola gitu ya. Terutama apalagi ketika dia mengajar private si Ihsan, dan dia menggunakan semua, mulai dari anak tangga, mulai dari permainan anak-anak yang menggunakan pasir atau apa gitu ya, termasuk kapur. Nah, itu bagus banget. Jadi yang gue mau tekankan di sini teman-teman, bahwa yang namanya mengajar itu bukanlah produk rutinitas ya. Jadi gue berharap kita semua tenaga pengajar juga jangan terlalu puas dengan satu pencapaian atau satu metode yang sudah kita buat atau hasilkan atau sudah kita implementasikan dalam kelas, tapi sebaiknya feedback itu harus kita tetap terima, terutama kalau di akhir semester perlu kiranya kita itu mendapatkan kritik atau masukan-masukan dari mahasiswa kita. Dengan cara seperti itu kita bisa berbenah di mana kekurangan kita ya. Terlebih lagi kita mengetahui apa yang benar-benar sebenarnya siswa kita itu butuhkan dari materi atau pembelajaran yang kita gunakan, seperti itu. Nah, jadi memang dengan cara seperti itu kita bisa sekali lagi bertumbuh dan bertumbuh terus. Yang paling sulit ini adalah ketika kita sebagai tenaga pengajar merasa kita sudah cukup ya, kita sudah hebat, sudah mahir untuk satu penguasaan proses belajar mengajar, sehingga kita tidak perlu lagi berubah, tidak perlu lagi untuk ya melatih skill kita dalam belajar mengajar. Ini bahaya ya. Jadi kalau gua boleh mengajak teman-teman pengajar bahwa jangan sampai ada kata puas atau merasa sudah mahir dalam yang namanya proses belajar mengajar. Justru kita harusnya menekankan kepada diri kita dan teman-teman siswa kita bahwa dalam hidup ini tidak ada kata finish dalam belajar ya. Tempat di mana kita sudah selesai belajar adalah peta 1x2, artinya kuburan. Ketika kita sudah meninggalkan dunia ini, itulah waktu di mana kita sudah berhenti untuk belajar. Jadi hauslah terus untuk bertumbuh, hauslah terus untuk menambah pengetahuan, terlebih lagi hauslah untuk menjadi pribadi yang lebih baiknya dari satu waktu ke waktu berikutnya. Nah, baik, yang ketiga teman-teman, gue ngerasa bahwa yang namanya mengajar itu harusnya memberikan kenyamanan terlebih dahulu ya. Ini penting sekali karena siapapun yang menjadi siswa kita, siapapun yang menjadi audiens kita, kita harus
fokus kepada bagaimana membuat mereka nyaman buat kita terlebih dahulu. Ini agak sedikit berbeda sebenarnya dengan pada saat kita jadi mahasiswa dulu ya. Pada saat gua jadi mahasiswa ada begitu banyak dosen-dosen yang masuk, oke, nulis di papan tulis judul buku, pengarangnya, terus suruh membaca, terus buat semacam kesimpulan ya, resume, dan dijilid, habis itu dikumpulkan di hari berikutnya atau pertemuan berikutnya. Nah jadi gue berharap bahwa dengan zaman yang sudah milenial menghadapi mahasiswa yang sudah sangat-sangat istilahnya peka dengan terhadap teknologi, kita pun harus punya modifikasi cara-cara mengajar yang baru gitu loh. Salah satunya adalah dengan memberikan kenyamanan. Nah gue berpikir bahwa ketika gue masuk ke dalam sebuah kelas ya, gue harus tahu dulu nih, hampir sama seperti yang dilakukan Amir Khan di film tersebut. Ketika dia masuk, dia berusaha pertama kali, mungkin karena budaya India suka nyanyi ya. Nah, dia masuk dengan bernyanyi, menari bersama-sama dengan murid-muridnya yang memang masih anak-anak. Dan artinya gue mau bilang dia menjadi anak-anak ketika dia memang mengajari anak-anak. Ya, sering kita kan salah, dosennya S3 pakai ilmu atau pakai bahasa S3 padahal yang diajari adalah mahasiswa D3. Itu terjadi juga dulu pada saat gua D3 gitu loh. Sehingga apa? Ya pesan atau ilmu yang mau disampaikan nggak nyampe karena bahasanya ketinggian. Nah, penting buat kita dalam proses belajar mengajar ya, terutama buat teman-teman yang memang berniat mau jadi seorang dosen, kita harus berusaha untuk menjadi atau melebur menjadi siapa siswa atau mahasiswa kita, ya. Nah, ini penting. Termasuk juga Amir Khan mencontohkan ketika ada satu orang yang salah, dia tidak menghakimi. Ya, dia menekankan bahwa semua orang itu butuh dihargai. Jadi lebih baik daripada melihat orang bersalah dan langsung dihakimi, mendingan berusaha untuk mengerti dulu kenapa dia berbuat seperti itu. Ya, mendalamin, oke, anak ini berpikiran seperti ini, makanya dia melakukan hal seperti ini. Kalaupun ada pesan yang mau kita sampaikan, kita sudah membangun dulu kesamaan dengan si siswa yang melakukan kesalahan tersebut. Artinya adalah kita datang tidak untuk mengadili atau menghakimi dia, tapi kita datang untuk menjadi temannya dia. Nah, dengan menjadi teman, dia merasa bahwa oke, you are my friend. Ya, lu teman gue. Jadi gue nyaman. Oke, gue terbuka dengan semua apa yang ada di pikiran gue, dan gue akan menceritakan apa yang gue pikirkan dan apa yang menjadi mindset gue. Dengan cara seperti itu kita guru dan kita menangkap apa yang menjadi pikiran atau menjadi defense-nya dia, lebih mudah buat kita untuk menentukan strategi supaya dia lebih mudah mengerti materi yang akan kita sampaikan. Ya, jadi intinya gue mau bilang bahwa sebenarnya penting kita untuk nggak ada salahnya gitu ya untuk berpikiran negatif terhadap mahasiswanya. Yang paling nggak boleh itu sebenarnya adalah berperasaan negatif ya. Jadi berpikiran negatif itu kita menganalisa sebenarnya kenapa hal negatif itu terjadi terhadap dirinya, tapi jangan sampai berperasaan negatif. Jadi bedakan antara berpikir negatif dengan berperasaan negatif ya. Negative feeling and negative thinking. Jadi menurut pendapat gue, sah-sah saja kita manusiawi banget untuk kita jadi berpikir negatif untuk satu waktu terhadap seseorang. Yang paling penting adalah jangan sampai jadi negative feeling, ya. Nanti kalau kita sudah negative feeling akan susah buat kita menyesuaikan diri terhadap si siswa kita atau mahasiswa kita. Nah, baik teman-teman, itu sekiranya pemikiran gue tentang salah satu film terbaik yang bisa membekali semua teman-teman pengajar, terkhusus dosen-dosen. Ya, jadi semoga ini bermanfaat. Yang namanya mindset, pola pikir kita ini menjadi aset terbaik buat kita dosen, dan juga membentuk mindset yang positif buat mahasiswa kita. Ini juga menjadi sebuah produk terbaik yang bisa kita hasilkan. Oke, semoga saja video ini bisa bermanfaat teman-teman. Nanti kalau kita bisa lanjutkan, gue pikir akan ada banyak-banyak lagi video-video yang bagus untuk membekali tenaga pengajar supaya punya kualitas waktu atau quality time yang baik dengan mahasiswanya. Ya, baik teman-teman, itu saja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk berinvestasi dengan menekan tombol subscribe, like, share, dan komennya. Subre. Thank you very big and God bless you all. Ow.